Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas persiapan ujian sekolah bagian yang kedua. Ini contoh soalnya tentang momen gaya. Nah, kita mau menghitung berapa momen gaya pada batang, di mana titiknya adalah titik P sebagai pusat rotasinya. Nah, FA, FB, dan FC diketahui. Nah, kemudian perbandingannya AP banding AC banding AB adalah 1:2:4. Panjang batang AB-nya 1,2 meter. Berapa besar momen gaya yang bekerja terhadap titik P? Baik, kita lihat penyelesaiannya. Nah, jadi kalau titik P sebagai pusat rotasi, maka gaya A menyebabkan momen searah jarum jam, sedangkan C berlawanan arah jarum jam, dan FB searah jarum jam. Maka bisa kita tuliskan, pertama adalah perbandingannya dulu, AC, AB dan AP ya, perbandingannya kita lihat, AP, AC banding AB 1:2:4. Nah, karena panjang AB adalah 1,2 meter, maka berarti panjangnya masing-masing menjadi 0,3, 0,6, dan 1,2. Jadi 1:2:4. Kemudian kita gunakan rumus momen gaya yang bekerja terhadap titik P. Nah, jadi FP dan FA momennya positif, sementara FC adalah negatif. Karena ada sudutnya, ini jadi kali sin 30 ya. FARA tambah FBRB, ini tegak lurus antara F dengan R-nya, sedangkan FC membentuk sudut 30 derajat. Ya, jadi FC sin 30 derajat kali RC. Kita masukkan angkanya. Ya, ini 6, ini 9, kemudian ini 3. Nah, jadi diperoleh hasilnya 12 Newton per meter. Jawabannya A. Nomor 2, persamaan kontinuitas. Air yang mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Kecepatan air yang mengalir pada pipa yang kecil adalah 40 meter per sekon, maka besar kecepatan air pada pipa yang besar adalah berapa meter per sekon. Nah, ini gambarannya, ya, masuk dari yang kecil ke yang besar. Kita gunakan persamaan kontinuitas, debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Atau dituliskan menjadi A1V1 sama dengan A2V2. Atau boleh A kecil kali P kecil, A besar kali P besar. Nah, ini kan jari-jari. PR kuadrat, jadi R-nya diganti jadi setengah D. Lalu kemudian P-nya dicoret, setengahnya dicoret, maka diperoleh D kuadrat kali V. Ya. Nah, tinggal kita masukkan. Perbandingan D-nya kan 1:2, Pi kecilnya adalah 40, ditanya Pi besar, diperoleh hasilnya adalah 10 meter per detik. Jawabannya adalah A. Kemudian yang ketiga, fluida masuk melalui pipa yang berjari-jari 40 mm, kemudian bercabang 2, jari-jarinya 20 dan 30 mm, pipa 30 mm bercabang lagi, dengan jari-jari masing-masing 16. Nah, kemudian di pipa 40 mm ini kecepatannya adalah 1. Ya, di pipa 20 mm kelajuannya adalah 0,8 meter per sekon. Maka laju di pipa yang berjari-jari 16 mm adalah berapa meter per sekon? Kita gambarkan dulu posisinya seperti ini ya. Ini pipa 1 terbagi jadi pipa 2 dan pipa 3. Pipa 3 nanti bercabang lagi jadi pipa 4 dan pipa 5. Nah, kita gunakan persamaan kontinuitas ya. Berarti debit air yang masuk dari pipa 1 nanti sama dengan debit air yang keluar dari pipa 2 dan pipa 3. Maka dituliskan A1V1 sama dengan A2V2 ditambah A3V3. Nah, karena diketahui jari-jari, nah jadi A-nya diganti menjadi PR kuadrat, lalu kemudian P-nya dicoret. Nah, jadi seperti ini. Kemudian R-nya sudah ada semua, 40, 20, dan 30 ya. Nah, kemudian kecepatan satunya 1, kecepatan di 2 0,8 ditanya P3 dulu. P3-nya diperoleh 12,8 dibagi 9. Sekarang dari pipa 3 ke pipa 4 dan pipa 5 debitnya sama, yang masuk sama dengan yang keluar. Kemudian A-nya diganti jadi PR kuadrat, P-nya dicoret. Kita masukkan. Nah, ya. Ini jari-jarinya kan 30, 16 dan 16. Kemudian ini P3 tadi sudah kita dapatkan di sini. Ini P4 dan P5. Karena diameternya sama atau jari-jarinya sama, luasnya sama,
maka V-nya juga pasti sama karena debitnya sama ya. Nah, ini jadi diperoleh, ini kan jadi 9-nya coret ya, tinggal 100, 1280, ini 256, 256, jadi 512. Maka V4 sama dengan V5 sama dengan 2,5 meter per sekon. Kemudian nomor 4, perpindahan kalor. Nah, jadi Amir akan memasangkan kaca pada mobilnya. Dia akan memilih kaca yang tepat agar panas pada siang hari tidak mudah merambat. Melalui kaca dari luar ke bagian dalam, pada saat terik, di luar suhunya 38 derajat, di dalam mobil adalah 20 derajat. Manakah jenis kaca yang dipilih Amir? Oke. Nah, perpindahan kalornya secara konduksi melalui kaca, melalui zat padat. Nah, ini rumusnya Q per T sama dengan Ka delta T per L. Kemudian, karena panasnya supaya tidak mudah merambat, berarti nilai Q-nya harus kecil. Nah, berarti Q-nya tergantung pada K dan L sebanding dengan K per L. Berarti K per L nilainya harus kecil. Nah, sudah ada K, sudah ada L, maka tinggal kita tuliskan perbandingannya. Ada 0,1, 0,05, 0,75, 0,15, dan 0,2. Maka yang K-nya paling kecil adalah yang 0,05. Maka berarti yang paling baik adalah kaca nomor 2. Ya. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Nah, ini ada 3 batang P, Q, R, kemudian disambungkan. Jenisnya berbeda, ukurannya sama, suhunya ujung-ujungnya berbeda. Ditanya adalah suhu sambungan antara P dan Q atau kita sebut Tx. Koefisien konduksinya adalah 4K, 2K, dan K. Oke, nah kita gunakan persamaan dari konduksi kalor, ya, Ka delta T per L. Karena ukurannya sama, artinya A per L-nya sama, berarti hanya bergantung pada nilai K dan delta T. Berarti Q-nya sebanding dengan K kali delta T. Nah, pada sambungan PQ, mengalir kalor dari Q ke P, yang diterima sama dengan yang dilepaskan dari Q. Nah, ini rumusnya K delta T-nya, ya. Kp kali Tx min 20, ya kan, Tx pasti lebih tinggi suhunya, kaki Ty min Tx, Ty lebih besar daripada Tx, kan. Kemudian Kp-nya ganti jadi 4K, kakinya jadi 2K, coret 2K, jadi tinggal 2Tx min 20, Ty min Tx. Nah, maka dari sini diperoleh hubungan 3Tx sama dengan Ty plus 40, atau Ty-nya adalah 3Tx min 40. Kita sebut persamaan pertama. Kemudian yang kedua, sambungan QR. Mengalir dari R ke Q, maka kalornya akan sama. Kaki Ty min Tx sama dengan Kr 160 min Ty. Kemudian kakinya adalah 2K, Kr-nya adalah K, K-nya coret. Oke, maka diperoleh persamaan 3Ty sama dengan 2Tx plus 160. Kemudian Ty-nya kita masukkan ke sini, diganti dari persamaan 1 ke persamaan 2 dimasukkan, substitusikan, maka akan diperoleh 3 kali 3Tx min 40 sama dengan 2Tx plus 160. Maka diperolehlah 9Tx min 120, 2Tx plus 160. Jadi ada 7Tx, 280, berarti Tx-nya adalah 40 derajat Celcius, jawabannya E. Nomor 6. Tentang teori kinetik gas. Perhatikan 5 pernyataan di bawah ini, partikel gas tersebut merata pada seluruh ruangan. Ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna, setiap partikel selalu bergerak dengan arah tertentu. Gaya tarik-menarik antar partikel diperhitungkan. Nah, pernyataan yang sesuai dengan sifat gas ideal ditunjukkan nomor berapa saja. Nah, untuk sifat gas ideal, ya, jadi di dalam satu ruang terdapat banyak partikel, kemudian bergerak bebas, ya. Nah, sifat-sifatnya satu, pasti partikelnya jumlahnya banyak. Yang kedua, tidak ada gaya interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. 3, jika dibandingkan dengan ruangan, maka ukuran partikel gas ideal itu sangat kecil dibandingkan dengan ukuran ruangan, maka bisa diabaikan. Kemudian, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Jadi tidak ada energi kinetik yang hilang saat tumbukan.
partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Kemudian partikel gas bergerak secara acak ke segala arah dan berlaku hukum Newton tentang gerak, ya, sigma F sama dengan M kali A. Lalu energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataannya, pertama, partikel gas merata pada seluruh ruangan. Betul ya? Nah, tersebar merata pada seluruh ruangan. Ukuran partikel gas dapat diabaikan. Nah, tadi ini ya, karena ukurannya sangat kecil dibandingkan ruangannya. Kemudian setiap tumpukan bersifat lenting sempurna. Betul juga, di sini ada. Setiap partikel selalu bergerak dengan arah tertentu. Nah, tidak tertentu, tapi secara acak. Jadi pernyataan 4 salah. Gaya tarik-menarik antar partikel diperhitungkan. Nah, tadi disebutkan tidak ada interaksi atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Jadi nomor 5 salah. Yang benar 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah C. Berarti ya. Kemudian nomor 7, tentang mesin Carnot. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir panas 427 derajat Celcius dan reservoir dingin 127 derajat Celcius. Jika mesin tersebut menyerap kalor 2100 Joule dari reservoir panas, maka jumlah kalor yang dibuang dari mesin adalah berapa Joule? Oke, nah ini adalah diagram mesin Carnot, ya, mesin kalor pada umumnya. Ini menerima kalor dari suhu tinggi dan membuang kalor ke suhu rendah, lalu ada selisih Q-nya menjadi usaha. Ya. Oke, penyelesaiannya. Untuk mesin kalor, rumus efisiensi adalah output dibagi input, atau W per Q1, atau W-nya diganti menjadi Q1 min Q2, menjadilah 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Kemudian untuk mesin Carnot, bekerja berdasarkan dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Sehingga persamaannya bisa dituliskan menjadi 1 min T2 per T1 kali 100% efisiensinya. Nah, maka dari dua persamaan ini akan nampak jelas bahwa Q2 per Q1 akan sama dengan T2 per T1. Nah, tinggal kita masukkan saja. Jangan lupa suhunya dirubah ke dalam Kelvin. Ditambah 273. Nah, berarti ini jadi 400, ini jadi 700. Jadi Q2-nya 4 per 7 kali 2100 sama dengan 1200 Joule. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Jadi untuk mesin Carnot, kondisi awalnya efisiensi 1 min T2 per T1 kali 100%. Efisiensinya 20%, suhu tingginya adalah 600 Kelvin, maka kita bisa menentukan T2-nya. Ini pindah ke sebelah kiri, ini pindah ke sebelah kanan ya. Jadi T2 per 600 sama dengan, nah ini 1 min 0,2 kan, jadi 0,8, maka T2-nya akan diperoleh 0,8 kali 600, 480 Kelvin. Kemudian ini untuk kondisi akhir, nah, supaya efisiensinya naik menjadi 60% dan suhu rendahnya tetap 480. Maka kita bisa menentukan T1-nya. Pindah ruas ke kiri ya. Nah, 1 min 60% kan 40% 0,4. Maka diperoleh T1-nya adalah 480 dibagi 0,4, 1200 Kelvin. Atau bisa juga kita menggunakan rumus langsung, ya, T1 akhir sama dengan 1 min efisiensi awal dibagi 1 min efisiensi akhir kali T1 awal. Nah, tinggal kita masukkan. Ya kan? Ini awalnya 20%, akhirnya 60%. Jadi ini 0,8, 0,4 kan jadi 2. 2 kali 600, 1200 Kelvin. Nomor 9, persamaan gelombang berjalan. Ya. Lalu di sini pernyataan mana yang benar? Frekuensi, panjang gelombang, amplitudo, dan cepat rambat. Ya, tinggal dipilih mana yang benar. Nah, untuk persamaan gelombang berjalan, nah, pertama V-nya kita masukkan dulu ke dalam kurung. Ya, jadi 20 Vt min Px per 5. Ini persamaan umumnya kan A sin omega T min Kx. Jadi ini adalah A-nya, ini omeganya, dan K-nya Pi per 5 berarti ya. Oke, pernyataan pertama frekuensi dapat dicari dari omega sama dengan 2 Vf sama dengan 20 pi, maka F-nya adalah 10 Hz. Pernyataan 1 salah. Yang kedua, panjang gelombang dapat dicari dari bilangan gelombang K 2 pi per lambda. Ini pi per 5 dari sini ya. Pi-nya coret, lambdanya berarti 5 kali 2 10 meter. Pernyataan 2 benar. Yang ketiga, amplitudo jelas 0,8 meter atau 80 cm. Pernyataan 3 salah. Cepat rambat tinggal V sama dengan lambda kali F
10 kali 10 sama dengan 100 meter per sekon. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan 4, jawabannya adalah E. 10. Pipa organa. Disediakan 2 buah pipa organa, satu terbuka, satu tertutup, ya, dengan panjang yang sama. Cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka perbandingan frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka dengan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup adalah berapa banding berapa. Nah, untuk pipa organa yang terbuka, rumus frekuensi adalah Fn sama dengan N plus 1 pi per L. Untuk yang tertutup, Fn-nya adalah 2N plus 1 kali pi per 4L. Di mana N adalah bilangan 0, 1, 2, 3. 0 nada dasar, 1 nada atas 1, 2 nada atas 2, dan seterusnya. Ini yang ditanya adalah nada atas kedua. Perbandingannya berarti kalau nada atas kedua, N-nya 2. Ya kan? 2 tambah 1 jadi 3. 3 per 2. Yang ini 2 kali 2 tambah 1 jadi 5. 5 per 4. Nah, V dengan L-nya sama, coret 3 per 2 banding 5 per 4. Ya, atau ini coret 2-nya tinggal ini 2 kali 3 jadi 6, 6 banding 5. Nah, dawai dan pipa organa. Ada kawat, panjang 2,5 meter, kerapatan linear 1,6 gram per meter, direntangkan dan diletakkan kedua ujungnya sedemikian hingga tegangannya 64 Newton. Pada kawat ini dihasilkan gelombang berdiri 4 simpul di antara kedua ujungnya. Nah, berikutnya kawat diletakkan di dekat pipa kecil yang memiliki piston yang bergerak, berarti jadi pipa organa tertutup. Gelombang berdiri pada kawat menghasilkan resonansi ketika posisi piston 2,125 dari ujung pipa yang terbuka. Nah, jadi satu terbuka, satu tertutup, berarti kan? Nah, jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per detik, tentukan tingkat nada harmonik yang dihasilkan pada pipa. Oke, ini yang diketahuinya. Panjang kawat 2,5 meter, mu-nya 1,6 gram per meter, F-nya 64 Newton, L pipanya 2,125 meter, pi bunyinya 340 meter per sekon. Oke, gelombang terdiri dari 4 simpul di antara kedua ujungnya. Jadi tambah ujung-ujungnya 2, jadi 6 simpul, berarti itu nada atas ke-4. Nah, terjadi resonansi antara kawat dengan pipa organa tertutup. Untuk kawat adalah nada atas ke-4. Nah, yang tertutup ini nada keberapa? Kita belum tahu. Nah, ini rumusnya kan. Untuk dawai, masukkan 4N-nya. Jadi 4 tambah 1, 5 per 2. Berarti ya, ini N. Biarkan saja dalam bentuk N. Oke? Nah, jadi karena terjadi resonansi frekuensinya sama, ini 5 pi per 2L. Dari sini, rumus ini ya. Ini 2N plus 1, ini pi per 4L. Oke? Masukkan angkanya. Nah, nanti ini V-nya adalah akar E per mu ya. Kemudian masukkan angkanya 5 per 5. Karena ini 64, 1,610 pangkat min 3. Ini tetap. Ini V-nya adalah 340. L-nya 2,125. Maka tinggal N. Diperolehlah nilai N-nya adalah 2. Berarti nada atas ke 2. Jawabannya C. Berikutnya adalah mikroskop. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Bayangan akhir, maya terbalik diperbesar. Benda berada pada fokus objektif. Bayangan objektif jatuh di fokus okuler. Pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan bayangan secara optimal pada mikroskop adalah mana yang benar. Oke, di sini kalimatnya adalah optimal. Berarti berakomodasi maksimum. Jadi pernyataan 1 benar. Nah, sekarang benda dan bayangan. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini adalah untuk mata berakomodasi maksimum. Jadi, bayangan akhir ada di titik dekat mata, jaraknya 25 cm untuk orang normal terhadap lensa okuler. Nah, pertama, bayangan akhir. Bayangan akhir, kita lihat di sini, ini adalah terbalik, kemudian maya, dan diperbesar. Jadi, pernyataan 2 benar. Tadi 1 sudah benar, 2 benar. Benda. Benda di mana posisinya? Benda diletakkan di antara fokus dan 2 fokus, ada di ruang 2. Sedangkan ini di fokus, salah. Ya. Bayangan objektif. Nah, ini bendanya, ini bayangannya. Ya. Bayangannya ada di antara fokus dan lensa. Jadi berarti pernyataan yang ke-4 salah. Ya. Maka yang benar hanyalah 1 dan
2 saja. Kesimpulannya, pertama, benda terletak di posisi antara FOB dan 2 FOB. Yang ini. Yang kedua, bayangan dari objektif, yang ini, ya, letaknya antara lensa okuler dan fokus okuler, jadi kurang dari FOK. Yang ketiga, nah bayangan akhir ada di titik dekat mata di 25 cm karena berakomodasi maksimum. Yang keempat, sifat bayangan maya terbalik dan diperbesar. Nah, perbesaran bayangannya adalah perbesaran objektif kali perbesaran okuler. Ini S aksen dibagi S, ini SN per FOK tambah 1. Tinggal dikalikan. Ya, jadi jawaban yang benar adalah jelas 1 dan 2 saja. Jadi jawabannya A. Nomor 13. Amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah ini. Perbesaran mikroskop adalah, nah perbesaran kan ada berakomodasi, ada tanpa akomodasi. Ya. Nah untuk mengetahuinya dari mana? Nah kita lihat dari sini. Kalau sinar yang ke matanya adalah sejajar, berarti bayangan ada di jauh tahingga, berarti perbesarannya adalah tanpa akomodasi. Ya, tanpa akomodasi, berarti rumusnya M, S aksen per S untuk objektif kali SN per FOK. Nah, cuma kan di sini tidak ada S aksennya, yang ada S dengan F. Dan juga F, ini F okuler. Ya, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu F per S min F untuk objektif kali SN per FOK. F-nya 10, ya. Nah, ini F-nya. Ini adalah SOB-nya, ini FOK-nya. 10 bagi 2, 5. Ini 10. 10 kali 5 adalah 50 kali. Jawabannya B. Nah, silakan lanjutkan ke video berikutnya tentang persiapan ujian sekolah bagian yang ketiga. Ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.